Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ramadan sering disebut bulan Al-Quran, sebab pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Imam At-Tabari di dalam Jami' Al-Bayan fi Ta'widil Quran atau Tafsir At-Tabari menjelaskan hudal linnas bermakna petunjuk untuk manusia ke jalan yang benar dan manhaj yang lurus. Wabayyinati bermakna yang menjelaskan petunjuk berupa penjelasan yang menunjukkan hudud Allah, kefarduan-kefarduannya, serta halal dan haramnya. Adapun frasa wal furqan bermakna pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Namun sayang, berbagai fitnah diarahkan kepada Al-Quran agar umat Islam ragu terhadap Al-Quran sebagai kalamullah, agar umat Islam mengabaikan Al-Quran, menjauh dari Al-Quran atau alergi terhadap Al-Quran. Fitnah itu muncul sejak awal diturunkan Al-Quran. Kenyataan itu digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran dan buatlah hiruk-pikuk terhadap Al-Quran agar kalian menang. Quran Surat Fussilat ayat 26. Di masa sekarang, sebutan dan stigma negatif diarahkan kepada Al-Quran dan ajarannya, yakni ajaran Islam. Ayat-ayat Al-Quran dituduh menginspirasi ekstremisme bahkan terorisme, seperti ayat-ayat tentang jihad dan perang. Al-Quran juga distigma bisa melahirkan radikalisme. Bahkan ayat-ayat tentang jihad, perang, dan hukum-hukum pun diserukan untuk tidak diajarkan kepada murid-murid di sekolah. Jikapun diajarkan, semua itu harus ditafsirkan ulang dengan penafsiran yang moderat dan toleran, tentu menurut kemauan kaum liberal para pembebek barat. Muncullah kemudian upaya menafsir ulang Al-Quran sesuai dengan konteks saat ini. Tafsir yang ada dianggap tak sesuai, maka Al-Quran pun ditafsirkan menggunakan kaidah-kaidah demokrasi, kapitalisme, dan hak asasi manusia, gender, emansipasi, toleransi yang salah kaprah, moderasi ala barat, dan berbagai ide dan nilai serta norma barat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, membaca Al-Quran pahalanya sangat besar, apalagi di bulan Ramadan ini. Itulah mengapa para sahabat dan generasi salafus salih sangat bersemangat membaca Al-Quran. Tapi Al-Quran bukan sekedar dibaca, lebih dari itu diamalkan dan diterapkan seluruh isinya. Ingat, Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi manusia. Sebagaimana firman Allah, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada kaum mukmin yang mengerjakan amal saleh
bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Sebagai petunjuk hidup bagi manusia, Al-Quran telah memberikan penjelasan hukum atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin." Kami menurunkan kepada engkau Alkitab, yakni Al-Quran, sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Menurut Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil, ayat tersebut bermakna bahwa Al-Quran berisi penjelasan atas segala sesuatu yang diperlukan berupa perintah dan larangan, halal dan haram, serta hudud dan hukum-hukum. Dengan mengutip Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa Al-Quran meliputi segala pengetahuan yang bermanfaat, berupa berita yang telah terdahulu, pengetahuan apa yang akan datang, hukum semua yang halal dan haram, serta apa yang diperlukan oleh manusia dalam perkara dunia, agama, kehidupan, dan akhirat mereka. Dengan kata lain, Al-Quran adalah solusi atas semua problem yang dihadapi manusia di dalam kehidupan mereka, baik problem pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara, baik problem ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, pemerintahan, politik, ataupun berbagai problem lainnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena itu bukan hanya penting sebagai hamba Allah yang meyakini kebenaran Al-Quran, kita wajib mengamalkan dan menerapkan seluruh isi Al-Quran, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Inilah pentingnya formalisasi dan pelembagaan Al-Quran. Inilah pentingnya negara menerapkan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka sepanjang sejarah Islam. Inilah yang menjadikan umat Islam menjadi umat terbaik dan mercusuar peradaban. Maka saatnya Ramadan menjadi titik tolak bagi kita untuk berpedoman kepada Al-Quran secara nyata. Sebagai wujud ittiba kita kepada baginda Nabi SAW, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Quran Surat Toha ayat 123-124. Saatnya kita bangkit dengan Al-Quran, menggapai kejayaan Islam. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.